Penagihan utang bukanlah hal baru. Sejak zaman kolonial, masyarakat sudah mengenal praktik ini, terutama dalam sistem ekonomi Hindia Belanda. Namun, pendekatan penagihan pada masa itu sangat koersif, membuat peminjam berada dalam posisi yang sangat lemah. Kini, di era modern, pendekatan tersebut sudah tidak relevan lagi. Prinsip fair treatment of consumers yang diadopsi dalam kebijakan global seperti GUMT High Level Principles on Financial Consumer Protection menekankan pentingnya penagihan yang dilakukan secara profesional, etis, dan proporsional. Inilah yang membedakan pinjaman daring berizin dari pinjaman online ilegal. Penyelenggara pinjaman daring wajib menjunjung tinggi etika penagihan. Sementara itu, pinjol seringkali menggunakan cara-cara intimidatif, bahkan mengakses kontak pribadi untuk menyebarkan berita negatif tentang peminjam. Penagihan yang beretika bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan identitas moral dari industri ini. Penyelenggara pinjaman daring tidak hanya dituntut untuk menyalurkan dana, tetapi juga memastikan bahwa proses penagihan dilakukan dengan cara yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil untuk memperkuat praktik penagihan beretika. Pertama, tenaga penagih harus memiliki sertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Ini penting agar mereka memahami prinsip etika penagihan dan aturan perlindungan data pribadi. Kedua, setiap penyelenggara wajib memiliki standar operasional prosedur (ESOP), penagihan yang rinci dan terdokumentasi dengan baik. SOP ini harus mencakup prosedur penagihan, batasan waktu, dan larangan-larangan dalam melakukan penagihan. Proses penagihan juga perlu dicatat untuk menjamin akuntabilitas. Ketiga, audit internal dan evaluasi berkala sangat penting. Penyelenggara perlu melakukan evaluasi rutin terhadap praktik penagihan, memonitor kepatuhan terhadap SOP, serta menganalisis keluhan peminjam. Ini semua demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam penagihan. Perusahaan penagihan atau debt collection agency juga memiliki peran strategis. Mereka harus mengedepankan disiplin penagihan, bukan hanya fokus pada tingkat keberhasilan. Tenaga penagih di perusahaan ini harus memiliki sertifikasi dan mengikuti pelatihan etika. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara intimidatif, seperti tekanan verbal atau ancaman. Penyebaran data pribadi, baik langsung maupun melalui media sosial, adalah pelanggaran berat. Penting juga untuk diingat bahwa penagihan hanya boleh dilakukan pada jam yang ditentukan, yaitu antara pukul 8 pagi hingga 8 malam. Ini adalah bagian dari disiplin market conduct yang harus dipatuhi. Sebagai pengguna layanan pinjaman daring, kita harus bijak dalam memanfaatkan pinjaman. Jika mengalami perlakuan tidak menyenangkan, seperti intimidasi atau penagihan di luar waktu yang diperbolehkan, dokumentasikan bukti tersebut. Segera laporkan melalui layanan pengaduan resmi dari penyelenggara, FPI, atau OJK. Dengan edukasi dan pelaporan yang bertanggung jawab, kita bisa menjaga standar industri dan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Penagihan yang beretika bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga mencerminkan kematangan industri pinjaman daring di Indonesia. Masa depan industri ini bergantung pada etika. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun saat dana cair, tetapi saat peminjam mengalami kesulitan. Disinilah pentingnya penagihan yang etis dan menghargai martabat peminjam. Jika kita ingin industri ini terus bertumbuh dan dipercaya, maka etika dalam setiap proses, terutama penagihan, adalah harga mati. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem pembiayaan digital yang kuat dan menegakkan keadilan finansial yang lebih manusiawi.